pertama, Iran tidak kehabisan sumber daya sendiri, dia bisa saving, bisa tabung. Kemudian milisi PMF aktif, Houthi menyerang Israel, Yaman, Hizbullah buka perang dengan Lebanon, sehingga dengan banyaknya titik konsentrasi Amerika dan Israel tidak fokus ke Tehran, gitu. Jadi Hmm. ada ke beberapa titik. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya mosaic defense. Konflik di Iran kini tidak lagi hanya Iran melawan Amerika Serikat Israel, melainkan juga terbukanya banyak front. Keterlibatan kelompok Hutsi menandai front baru perang di Timur Tengah dan memperbesar risiko konflik regional. Bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam perubahan geopolitik ini? Kita akan bahas bersama Dr. Stepi Andriani, pengamat intelijen dan keamanan nasional. Selamat siang Bu Stepi, semoga sehat-sehat Selamat selalu. siang, Ya, Mas Bino. Sehat ya. ya. Sebelum terkait dengan adanya proksi baik dari Hutsi ataupun Ukraina yang mendorong negara Teluk dan atau mendukung negara Teluk untuk anti terhadap serangan rudal ataupun nirawak dari Iran, untuk saat ini seperti apa sebenarnya di posisi Amerika Serikat, terutama adanya tekanan dalam negeri terhadap Presiden Donald Trump untuk menyetop perang dan juga melawan Iran untuk saat ini? Ya, terima kasih Mas Juno. Jadi hasil survei dari Pew EW Research Center menyatakan bahwa pada awalnya masyarakat Amerika masih 50-50 ketika melihat tujuannya adalah melucuti nuklir Iran. Kemudian COG ini berubah menjadi perubahan rezim. Berubah lagi misalnya terkait dengan proksinya yang dilemahkan, rudalnya, militerisasinya, dan penguasaan Selat Hormuz. Jadi COG dari Epic Fury ini berubah-ubah dan 64% masyarakat di Amerika tidak setuju dengan cara perang atau militaristik seperti ini. Jadi hasil survei menyampaikan bahwa Republikan yang mendukung Trump itu yang mendukung adanya peperangan ini hanya kelompok-kelompok yang berusia di atas 65 tahun, boomers yang Republik. Tapi pada saat kita lihat angka milenial maupun Gen Z itu menolak kekerasan seperti ini. Kalau Partai Demokrat jelas ini menolak secara penuh. Dan baru dalam 3 dekade, 8 juta manusia di berbagai 3.200 titik di Amerika itu menolak adanya kebijakan politik luar negeri seorang presiden. Artinya ini tidak pernah terjadi di eranya Obama, Biden, dan Clinton seperti itu, Mas. Ini menarik adalah tanggal 28 Maret ketika Houthi masuk, kekuatannya dia dengan rudal balistik dan drone ya ke Israel, ini membuka yang namanya front baru. Jadi Iran memainkan dua taktik secara konvensional dan secara proksi. Kalau kita cek secara proksi, Hizbullah kekuatannya adalah rudal anti-tank, drone, dan roket presisi. Houthi kehebatannya adalah rudal balistiknya, jelajah, drone, dan kapal. Nah, ini baru masuk. Untuk Hamas agak sedikit melemah ya, dia roket, terowongan, serangan-serangan darat itu jagoannya Hamas, tapi Hamas belum diaktifkan. Dan milisi PMF Irak ini yang sudah diaktifkan, dia rudal dan drone. Nah, ini juga nanti akan konvoi masuk. Jadi artinya kenapa kok Houthi baru masuk sekarang di bulan kedua di hari ke-30-31? Tentunya Mas Juno ini bukan hal yang reaktif. Ini adalah sebuah kalkulasi ya, bukan sekedar refleks atau spontanitas saja. Iran mengatur secara bertahap eskalasinya, diukur responnya. Kemudian Houthi itu sebetulnya agak sedikit ngerem karena pernah punya perjanjian ceasefire dengan Saudi Arabia. Nah, dia menahan diri, tapi ketika melihat Amerika dan Israel terus menggempur Iran, akhirnya Houthi maju. Nah, Iran juga menggunakan psychological warfare dengan kalau mungkin Mas Juno dan kawan-kawan melihat AI ya, lucu-lucu begitu meledek-ledek. Nah, ini saya rasa ini adalah bagian dari perang kognitif ingin menginformasikan kepada masyarakat dunia bahwa Iran tidak gentar. Dan Ya. posisinya di sini almarhum Khamenei menjadi pahlawannya lucu-lucuan dan Trump di sini Presiden Trump menjadi pihak yang jahat seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah Iran takut dengan invasi darat, saya rasa Iran membuka peluang kepada simpatisan, bahkan angkanya disebut sampai 1 juta ya, untuk melawan pasukan daratnya Amerika, baik yang sudah bergerak dari Jepang, USS Tripoli 3.000-an, maupun tadi yang disampaikan oleh Mas Juno, pasukan ke-82, 82nd-nya Airborne ya, itu Ya. adalah pasukan tempur khusus, kalau di kita mungkin istilahnya adalah Super Kostrad, yang memang untuk di belahan bumi ini diberikan waktu 18 jam, dia bisa hadir di berbagai Ya. tempat. Nah, ini Ya. menarik.
Ya, Airborne Second memang rapid response insertion yang kemudian sudah diperkirakan tiba di wilayah Selat Hormuz. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya melihat adanya banyak proksi? Saat ini Ukraina telah mendukung negara-negara Teluk untuk berlindung dari serangan nirawaknya Iran. Apakah ini juga akan melebar artinya perang regional Timur Tengah dengan tentu Rusia masih berperang dengan Ukraina, dan apakah ini menyulut dan juga menyeret Rusia untuk turut serta dalam peperangan ini? Ya, kalau kita pakai analogi musuh dari musuhmu adalah temanku, begitu ya. Hmm. Jadi Pangeran Arab Saudi baru-baru ini mengundang Presiden Zelensky untuk bertemu dan untuk brainstorming, Mas, mungkin bertukar pikiran bagaimana sih cara Ukraina menghalau drone-dronenya Rusia. Karena beberapa drone-drone Rusia itu sama persis, bahkan banyak kemiripan dengan drone-drone Iran. Seperti itu. Jadi Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang berkonfrontasi dengan Iran itu belajar bagaimana cara Ukraina menghalau rudal maupun drone dari Rusia. Nah, kenapa kemudian Ukraine jadi terlibat, Ukraina jadi terlibat? Karena kita lihat hacktivismnya Rusia, hacker-hacker Rusia ternyata membantu Iran. Jadi 3 hari lalu kurang lebih sekitar 60 kelompok hacker di Rusia, ini Mas Juno, ini membantu masuk kepada instalasi kritisnya energi Aramco, Israel maupun Amerika. Nah, jadi kalau tadi dibilang oleh Mas Juno dan rekan-rekan Kompas TV bahwa ini multi front, itu betul sekali. Begitu. Jadi ini akan meluas ya. Pertama, Iran tidak kehabisan sumber daya sendiri, dia bisa saving, bisa tabung. Kemudian milisi PMF aktif, Houthi menyerang Israel, Yaman, Hizbullah buka perang dengan Lebanon, sehingga dengan banyaknya titik konsentrasi Amerika dan Israel tidak fokus ke Tehran, gitu. Jadi ada ke beberapa titik. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya mosaic defense. Artinya pertahanan terdesentralisasi. Iran memainkan itu. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh Libya ketika Gaddafi jatuh, atau Venezuela ketika Maduro diambil, atau mungkin Mossadegh misalnya di era 90-an. Jadi Iran sudah mengembangkan teknik ini termasuk main warfare, peperangan di ranjau. Kenapa kok Selat Hormuz susah sekali kapal lewat pelan-pelan? Kalau kita agak ngegas dikit, itu ada ranjau-ranjau laut yang akan terkena kepada kapal-kapal kita atau kapal-kapal negara-negara lain. Memang di sini kita tidak bisa menyepelekan Iran ya, karena dia sudah berhitung, berlatih, dan mempelajari Amerika maupun sekutu secara detail, sehingga kita harus hati-hati dan tidak boleh memandang sebelah mata. Apa yang perlu dilakukan Indonesia? Tentunya Indonesia di sini terkena dampak juga nih Mas, Ya. dimensi domestik, ekonomi, dan geopolitik. Satu sisi kita mitra dagang Amerika, di sisi lain kita solidaritas Islam dengan Iran gitu ya. Sehingga kita juga harus mengedepankan netralitas dan non-blok ini, kita ini diuji seperti itu Mas Juno.